Aku share screen. Oke, teman-teman bisa lihat share screen-nya. Bisa ya. Boleh ada yang tolong itu memastikan share screen-nya udah bisa teman-teman lihat. Bisa. Sudah Kak, sudah terlihat. Makasih teman-teman. Terlihat Kak. Kemudian kita akan mulai. Nah, accounting for bond issues ya. Ketika menerbitkan bond, korporasi ini atau sebuah perusahaan dia mencatat transaksi terhadap bond ketika diterbitkan atau ketika di-redeem atau dibeli kembali bond yang telah diterbitkan, dibeli kembali. Atau ketika bondholder, pemegang bond gitu ya, merubah bondnya kepada share. Berarti tipe-tipe bond ini adalah convertible bond ya kan, bond yang bisa di-convert ke share. Nah, ini ada contoh ya, langsung kita aja masuk ke contoh. Misalnya, ini kita anggapkan PT ABC, dia menerbitkan bond 100.000 harganya selama jangka waktu 5 tahun dengan interest 10%, diterbitkan pada harga 100 atau 100% face value-nya. Biasanya disebut sebagai par gitu ya. Maka untuk mencatatnya, apa yang kita dapat gitu kan. Apa di sisi debit, apa yang bertambah, di sisi kredit, apa yang bertambah kan seperti itu. Kita mendapatkan cash 100.000 dari mana? Dari bond payable. Kemudian pada tanggal 31 Desember, kita akan melakukan pencatatan terhadap pengakuan bunga, beban bunga, interest expense terhadap interest payable. Kemudian karena dibayar tiap Januari tanggal 1 ya, maka pada Januari tanggal 1 di tahun berikutnya yang dicatat adalah interest payable terhadap cash atau pembayarannya ya kan, ini kan pembayaran interestnya. Nah, kemudian kita akan mengenal istilah par, diskon, premium gitu ya. Apabila ini aja. Apabila kita menerbitkan bond atau menjual bond gitu ya, menjual bond, kontraktual interest ini apa? Ada yang tahu nggak kontraktual interest? Kontraktual interest adalah interest yang diperjanjikan ya. Namanya juga kontraktual ya kan. Interest yang diperjanjikan selama perjanjian bond itu apabila kontraktual interestnya di atas market interest rate, di atas harga pasar atau interest pasar gitu ya, maka dia adalah bond premium ya. Apabila kontraktual rate-nya sama dengan market rate, maka dia adalah face value atau di sini bisa disebut dengan par. Apabila di bawah market rate atau market rate ini bisa disebut sebagai effective interest rate gitu ya, maka dia adalah bond yang diskon. Kemudian misalnya di sini ya, kita menerbitkan bond diskon, artinya dia di bawah market rate ya kan. Candlestick menjual 100.000 bond jangka waktu 5 tahun. Ini ada apa? Putus-putus. Oh ya, putus-putus kah? Bentar. Masih putus-putus ya? Oke, aku lanjutin di ini ya. Menerbitkannya di bawah harga pasar ya kan. Katakan 98% dari face value-nya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya di soal gitu kan 5 year 10% at 98. Maksudnya at 98 ini 98% face value-nya gitu ya. Interest payable annually on 1st January, berarti annual ini sudah dibayarkan berapa kali dalam setahun? 1 kali ya. Maka jurnal untuk mencatatnya adalah cash terhadap bond payable.
Karena ya pada Januari tanggal 1 kan cash kita bertambah gitu ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke cost of borrowing ya. Jadi cost of borrowing itu apa? Cost of borrowing itu biaya dari peminjaman. Ketika kita mendanai perusahaan kita menggunakan bond, ya, maka kita harus mengeluarkan biaya, menyisihkan biaya tambahan untuk cost of borrowing ini gitu. Cost of borrowing dari bond adalah interest, ya kan? Kalau cost of borrowing dari menerbitkan share atau stok atau saham, cost of borrowing-nya disebut dividen, ya kan? Nah, untuk menerbitkan bond di diskon pada kondisi diskon, maka cost of borrowing-nya lebih mahal. Kenapa begitu ya? Di sini ada singkatnya ya kan, annual interest payment. Kita membayar 10.000 tiap tahunnya selama 5 tahun kan. Totalnya adalah 50.000 ditambah dengan bond diskonnya 2.000. Maka total cost of borrowing kita 52.000. Atau kalau kita melihat dari pendekatan yang lain gitu ya, kita harus principal at maturity-nya. Kita harus mengganti ya kan, prinsipalnya 100.000. Kemudian annual interest payment-nya adalah 50.000 interest-nya ya kan. Totalnya adalah 150.000. Ini yang harus kita kembalikan kepada ini adalah total yang harus kita berikan kepada bondholder. Ya kan, bondholder memberikan 100.000 kepada kita harus memberinya 150.000. Ternyata bondholder tidak memberi kita 100.000 karena kita menjualnya pada diskon. Kita menjual pada 98.000. Akhirnya cost of borrowing kita adalah 52.000 gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah ketika kita menerbitkan bond pada premium, ya kan? Kalau tadi diskon, sekarang kita menerbitkan pada premium. Ingat ciri-ciri premium itu contractual interest rate kita lebih tinggi daripada market interest rate-nya, gitu ya. Jadi di sini katakan PTA tadi, PT ABC, daripada menerbitkan pada 98.000 dia menjualnya 102 dari face value-nya atau pada 102.000. Maka untuk mencatat hal tersebut kita menjualnya menggunakan cash pada bond payable ya. Sama tadi aku rasa ini nggak ada masalah. Kemudian kita lihat di cost of borrowing-nya. Prinsipalnya adalah 100.000, interest rate-nya total interest-nya 50.000, maka cash to be paid kepada bondholder adalah 150.000 dan cash yang kita terima dari bondholder adalah 102.000. Maka cost of borrowing kita 48.000. Jadi beda ya dengan tadi yang jadi gampangannya ketika bond itu diskon, cost of borrowing-nya lebih besar. Sejumlah berapa? Sejumlah diskonnya. Kalau premium, maka cost of borrowing-nya lebih rendah. Sejumlah berapa? Sejumlah premiumnya gitu ya. Kemudian di sini ada katakan Giant Limited menerbitkan 200 juta ini apa? Yen ya, 200 juta yen bond pada 189 juta. Artinya dia diskon. Jurnal untuk penerbitannya cash pada bond payable ya kan. Kemudian ini adalah redeem atau ketika dia sudah maturity ya, redeeming bond at maturity, maka kita kan harus membayar prinsipalnya ya. Kita harus membayar bond payable kita. Totalnya adalah 100.000. Sama tadi kalau misalnya pinjam 100.000 ya harus dibalikin 100.000 kan. Nah, ini ceritanya beda lagi. Kalau kita redeem bond sebelum maturity gitu ya. Di sini katakan itu bondnya 103 gitu ya. Kemudian carrying value-nya adalah 100.000 sekian, 100.476. Itu maka jurnalnya adalah bond payable loss dan cash-nya 103. Karena apa? Karena kita harus membayarkan 103.000
Sedangkan carrying value-nya itu kan atau nilai bond-nya sekarang cuma 100.476 sehingga kita ada loss on redemption atau ketika redemption kita rugi lah, kita bayar 103.000 tapi value dari bond ini hanya 100.476. Kemudian di sini dibalik gitu ya. Dibalik artinya menerbitkan 500.000 jangka waktu 10 tahun, carrying value-nya adalah 496.000 gitu ya. Dan kita meredeemnya atau membuyback, kita beli lagi bond kita at 98, artinya pada 98% dari 500.000 gitu ya. Nah, 98% dari 500.000 berapa gitu? 490.000 yang ini ya. Artinya kita ada gain karena value dari bondnya adalah 496.000 ya, value atau bisa dibilang nilainya, nilai dari bond adalah 496.000, tapi kita hanya perlu membayar 490.000. Kita mendapatkan gain senilai 6.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh silakan ditanyain. Ada yang mau ditanyain? Bener nggak ada? Boleh chat kalau misalnya mau ditanyain. Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Kita akan lanjut ke berikutnya. Misalnya di sini ya, PT Mongkok Teknologi ini dia menerbitkan 500.000 Hong Kong dolar, 8%, 20 tahun, mortgage note, artinya dia kalau di sana namanya hipotek ya, kalau di sini ada hipotek, cuman hipotek untuk benda tidak bergerak selain tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan di Indonesia menggunakan namanya hak tanggungan. Dari sini namanya hak tanggungan gitu ya. Pada Desember 31, 2017. Dia menjanjikan annual installment payment cicilannya per bayar itu 50.926. Jadi istilahnya sekali bayar itu 50.000 sekian gitu ya. Nanti kita menghitung sisa prinsipal per tahunnya ini berapa gitu. Dan interest yang kita bayar berapa. Di sini kita catat ketika pertama kali kita menerbitkan mortgage payable-nya, kita mencatatnya cash pada mortgage payable 500.000, dan ketika kita membayar pertama, ya berarti yang kita bayar adalah interest expense, ya kan? Kemudian mortgage payable-nya kepada cash. Jadi ini lihat di sini yang perlu diperhatikan mungkin ini ya. Interest expense-nya 40.000, mortgage payable-nya berkurang 10.900, cash-nya 50.900. Ini alasan kenapa ketika orang itu kredit gitu ya, dia kredit rumah katakan atau kredit mobil, kredit motor, kok prinsipalnya nggak habis-habis gitu. Dia ngerasa kayaknya aku udah bayar 4 kali, 5 kali, tapi prinsipalnya masih 450 aja nih. Dia udah bayar 4 kali, tapi masih 450. Padahal sekali bayar 50. Berarti kalau secara tanpa misalnya tanpa expense-expense ya, ini di total aja udah berapa nih? Udah 200 ribuan kan. Berarti dia harusnya udah sisa berapa, kalau 200.000 sisa 300.000 kan. Tapi dia masih 450 aja kok, rasanya kok nggak habis-habis gitu kan. Iya, karena kenapa nggak habis-habis? Karena per tahun expense-nya gede banget nih, lihat. Dia reduction on prinsipalnya atau duit yang kita kurangkan terhadap prinsipal tuh sebenarnya tahun segini doang gitu. Jadi apakah bank dibilang berbohong juga enggak. Bank juga bank tuh nggak bohong, cuman dia nggak bilang apa yang terjadi sebenarnya gitu.
Kita hitung aja nih misalnya 500.000 gitu ya. 500.000 8% 20 tahun. Udah bisa ngitungnya kan? 50.000 1 plus 0,08 pangkat 20. Kita mau cari future value-nya. 50.000 1,08 pangkat 20. Berapa nih? Nanti kita akan mendapatkan 233,047. Kok 50.000, 500.000 ya? Sorry. 500 kali 420. 233,0478. Berarti nih, dari 500.000 ya kan, yang dibayarkan adalah 2 juta. Bayangin aja. Jadi prinsipal kita itu 500.000, tapi expense-nya, bunganya, kita membayarnya berapa? 1,8 juta. Jadi ngeri juga ya. Kita lanjut ya. Ini ya selingan aja. Oke, di sini kemudian ini ya, misalnya contoh lain gitu kan, ada sebuah perusahaan research gitu ya, dia menerbitkan 250 juta, 6%, 20 tahun, mortgage not payable untuk pendanaan laboratorium yang baru gitu ya. Diperjanjikan di sana dia membayar annual, berarti setahun sekali, tahunan dia bayar. Cicilan sekali bayarnya adalah 21.796.000. Maka mortgage loan untuk pertama kali dia menerbitkan mortgage-nya, cash pada mortgage payable, dan cicilan pertamanya, first installment-nya adalah interest expense, 15 juta dari mana? 15 juta dari 250 juta dikalikan 6% ya. 6% ini kontraktual interest rate-nya. Kemudian mortgage payable-nya kepada cash. Gitu ya. Sampai sini, sebelum kita masuk ke amortisasi, ada yang mau ditanyain dulu? Itu mau hitung apa? Oh, enggak kok, belajar santai. Tadi cuma ngitung itu doang sih. Bank. Buat bank tuh kalau misalnya kita utang 500.000, jangan kita orang lain ya. Dia utang 500.000, bunganya tadi berapa? 8% selama 20 tahun, maka total yang dibayarkan orang tersebut adalah 2.300.000 sekian. Jadi 500.000 adalah prinsipalnya dan 1,8 adalah itunya apa? Bunganya. Boleh ulangin lagi? Boleh yang mana? Ulangin yang mana? Yang slide barusan. Slide barusan tuh yang ini ya. Oke. Bentar. Slide barusan. Yang ini kan? Oke. Untuk ini ya. Jadi ceritanya gini. Misalnya ini ada perusahaan research, gitu ya, perusahaan riset. Dia ingin melakukan pendanaan untuk ini laboratorium baru. Dia menerbitkan mortgage not payable 250 juta dengan bunga 6% selama 20 tahun gitu ya. Kemudian dia janji gitu kan pada perjanjian annual payment-nya atau cicilan tahunannya adalah 21.796.000 per tahun. Maka untuk pertama kali ketika dia mengissue mortgage not payable-nya atau mortgage loan-nya,
adalah cash terhadap mortgage payable, ya kan? Kemudian untuk cicilan pertamanya, untuk membayar cicilan pertama, yang pertama adalah interest expense, mortgage payable kepada cash. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya, berasa ya? Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan. Kita akan lanjutkan ke ini ya, ke amortisasi. Jadi amortisasi ini adalah pada intinya kita ingin selisih dari premium maupun diskon itu kita bagi ya. Kalau premium kan kelebihan, kalau diskon kan kurang gitu ya istilahnya. Nah itulah kita bagi per tahun gitu. Cuman baginya gimana? Baginya ada dua cara. Yang pertama adalah effective interest method atau yang kedua adalah straight line method. Kita mulai dari straight line method aja deh yang paling yang lebih simpel gitu ya. Kita mulai dari straight line method aja yang paling simple. Di sini ya untuk mengamortisasi bunganya kita tinggal ada berapa bunga diskonnya atau berapa bunga premiumnya kita bagi terhadap periodenya. Udah terus ntar kita akan mendapatkan nilai di amortisasinya. Sebagai contohnya ini ya ketika PT AB menjual 100.000 katakan note gitu ya atau bond jangka waktu 5 tahun dengan bunga 10% pada Januari 1, 2017. Nah, ini pada diskon kan 98.000 diskonnya, nilai diskonnya adalah 2.000. Interest is payable on Januari 1 pada tiap tahunnya. Artinya interestnya dibayar tiap tanggal 1 Januari. Siapkan jurnal untuk pengakuan interest dan amortisasi bunganya pada Desember 31. Oke, langsung kita lihat ke ininya, schedule-nya. Jadi, tadi berapa nilai diskonnya? 2.000 ya kan? 2.000 selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Berarti ya udah dibagi 5 aja, 400. 400 selama 5 tahun. Interest yang harus dibayar sama ya, 10.000. Kemudian interest expense to be record-nya adalah ini, interest to be paid ditambah dengan interest amortisasinya. Kita dapat 10.400. Kemudian di sini bond carrying value-nya adalah 100.000 dikurangi unamortized diskonnya. Jadi diskon yang belum teramortisasi itu yang mengurangi carrying value-nya. Atau bisa juga dengan 98.000 ini ditambah dengan diskon yang setelah teramortisasi. Ditambah. Kemudian ini ditambah ke sini. Dan seterusnya sampai nilainya balik ke 100.000. Yang perlu kalian cermati mungkin di sini ya. Kalau dia diskon, dia start dari nilai bawah 98.000, dia naik ke par. Ya kan? Dia naik ke face value-nya yang 100.000, bukan face value ya. Dia naik ke face value benar. Dia naik ke face value 100.000-nya. Jadi selama tiap tahun bond carrying value dari bond payable ini bertambah. Jadi jurnalnya adalah bond payable-nya ada di sisi kredit gitu kan. Kenapa? Karena bond value-nya bond payable-nya tiap tahun dia bertambah. Bertambah senilai 400 gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk bond diskon metode garis lurus. Kita lanjutkan dulu kalau gitu. Kemudian kita akan lihat yang premium gitu ya. Di sini premium dijual pada harga 102.000 ya, atau biasanya kalau misalnya itu ditulis
at 102 gitu, at 102 gini. Kemudian berarti kita langsung lihat di schedule-nya dulu aja. Nah, di schedule-nya ini kalau kita cermati gitu ya, dia akan turun dari nilai tinggi 102 turun ke 100.000. Artinya dia tiap tahun berkurang ya kan. Dia berkurang berapa nih? Berkurang senilai dengan premium yang teramortisasi, yaitu 400 karena kita menggunakan metode garis lurus ya kan. Maka di jurnalnya bond payable berada di sisi debit karena dia berkurang ya kan. Bond payable kan kalau di sisi debit berkurang sejumlah 400. Jadi jangan kebalik, kalau bondnya diskon, bond payable-nya ada di sisi kredit. Kenapa? Karena dia dari rendah, dari 98.000 tadi dia harus bertambah terus-terus sampai ke 100.000 kan di maturity date-nya. Sedangkan kalau dia premium, dia harus berkurang tiap tahun. Dia harus berkurang sejumlah premium yang teramortisasi. Kalau di sini dari 102.000 menuju 100.000. Gitu ya. Jadi di sini dia 102.000 dikurangi 400. 11600 dikurangi 400. Dikurangi 400, dikurangi 400, dikurangi 400. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Setelah ini kita akan masuk ke yang effective interest rate. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Taunya straight line, biasanya nanti di state dalam soalnya. Perusahaan menggunakan metode straight line. Atau silahkan amortisasi bunga menggunakan metode straight line. Kayak gitu-gitu. Jadi ada kok, ada di soal biasanya di state gunakan straight line. Atau perusahaan dalam mencatat bunganya menggunakan amortisasi metode straight line kayak gitu. Kalau tidak ditentukan berarti bebas ya Kak? Iya, cuman jarang banget kalau tidak ditentukan. Biasanya pasti ditentukan. Kalau enggak biasanya ntar diketahui bunga pasar berapa lah. Kalau ada diketahui bunga pasar dan enggak di state dia menggunakan straight line, berarti dia pasti menggunakan effective interest rate gitu ya. Jadi ya biasanya gitu sih. Kalau straight line pasti dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ada market interest rate atau effective interest rate, nah berarti dia pakai amortisasi effective interest rate. Ada lagi yang mau ditanyain? 102 tadi premiumnya dijual pada 102.000. Karena dia premium, berarti dia kan dijual di atas face value-nya kan. Face value-nya adalah 100.000, tapi dia dijual 102.000. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyain? Udah? Oke, aku rasa udah ya. Kalau gitu kita akan lanjut tekan ke yang effective interest method. Jadi pada intinya adalah untuk kita mengetahui nilai amortisasinya, satu bond interest expense kita kurangi dengan bond interest paid. Bond interest expense itu apa? Carrying value bondnya kita kalikan effective interest rate atau market interest rate ya, dikurangi dengan face amount of bond dikalikan contractual interest rate. Face amount ini face value-nya atau nilai bondnya. Kita langsung aja masuk ke contoh gitu ya. Di sini contoh ada PT Candlestick, ya kan, menjual 100.000, 5 tahun, 10%,
pada Januari 1, 2017 pada 98.000, berarti dia diskon. Nilai jualnya di bawah face value-nya. Efektif interest rate-nya adalah 10,5348. Dia bayar interest-nya pada 1 Januari tiap tahun. Nah, kita nyiapkan schedule-nya. Ingat kalau dia diskon, dia start dari 98.000 naik sampai 100.000 ya. Titiknya itu ya, diskonnya. Naiknya ini berdasarkan apa? Naiknya adalah berdasarkan diskon amortisasi tiap tahunnya. Jadi 98.000 ditambah 324, ya kan? Jadi di sini. Terus 98.324 ditambah 358, jadi di sini. 98682 ditambah 396, jadi di sini. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah ininya. Dari mana kita mendapat ini? Kita dapatkan dari ini ya, interest expense to be recorded, kita kurangi dengan interest to be paid. Interest to be paid-nya gampang nyarinya. Biasanya kita tinggal face value, kita kalikan dengan kontraktual. Artinya bunga yang diperjanjikan tadi berapa? 10% kan yang diperjanjikan. Face value-nya berapa? 100.000. Ya udah, berarti interest to be paid-nya 10.000. Sedangkan interest to be record-nya adalah ini menggunakan market interest rate ya atau effective interest rate, biasanya diketahui di soal, kita kalikan dengan carrying value-nya. Carrying value itu ininya, ya kan? Tadi kan dia diskon, ya enggak? Maka yang di tahun pertama atau di periode pertama pembayaran interest-nya adalah 10,5348 dikalikan dengan carrying value-nya. Atau di sini dikalikan 98.000 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan 10.324. Kemudian kita kurangkan atau kita selisihkan dengan interest to be paid. Sehingga kita akan mendapatkan diskon amortisasinya. Dan diskon amortisasi inilah yang akan menambah carrying value-nya. Gitu ya. Sehingga carrying value-nya akan bertambah. Dan pada akhirnya dia, pada maturity date-nya, dia akan mencapai face value 100.000. Ada apa ini? Kak, persen-persen itu nanti diketahui. Iya, nanti diketahui di soal. Jadi biasanya pakai nama interest rate, interest effective interest rate atau market interest rate gitu ya. Oke, ini untuk diskon ya. Kemudian pencatatannya, karena diskon, tiap tahun kan bond payable-nya harus bertambah ya kan. Maka posisi bond payable ada di sisi kredit ya kan, karena dia harus bertambah tiap tahunnya. Dari 98.000 harus jadi 100.000 pada maturity date-nya. Maka pada pengakuan jurnalnya, pada pencatatannya pada tanggal 31 Desember, bond payable-nya ada di sisi kredit. Bertambah 324 pada tahun pertama ya kan, tadi di sini bertambah 324. Untuk periode kedua bertambah 358. Nah, kita cek di periode kedua dia bertambah 358. Ini ya, bertambahnya 358. Ini di periode kedua. Oke, berikutnya kita akan lihat yang premium ya. Yang premium dia dijual di atas harga face value-nya ya kan. Dia dijual di harga 102.000 gitu kan. Maka bond premiumnya adalah 2.000 ya kan. Efektif interest rate-nya diketahui 9,4794%. Di sini yang perlu kita garis bawahi, karena dia premium ya kan, dia premium maka dia 102.000, dia akan turun jadi 100.000. Turunnya sejumlah apa gitu kan? Turunnya sejumlah, ini kita kurangkan aja ininya. Di 102.000 dikurangi 331. 101.669 dikurangi 362. Nanti jadi ini. 101.307 dikurangi 397 nanti jadi 10910 gitu ya. Nah, cara nyari ininya dari mana? Sama kayak tadi. Cara nyarinya adalah interest to be recorded, kita kurangi dengan interest to be paid. Interest to be paid adalah contractual interest rate, kita kalikan dengan face value-nya ya. Kemudian to be recorded-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari effective interest rate, kita kalikan dengan carrying value-nya. Jadi tahun pertama 102.000 kita kalikan effective interest rate-nya. Di tahun kedua yang ini ya kan 101 kita kalikan dengan effective interest rate-nya dan seterusnya
sampai di tahun kelima.